Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor nyata, kisah yang berjudul Pocong Sumur Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan tekan juga tombol subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa sebuah kisah dalam cerita ini? Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Saskia, gadis 16 tahun dan seorang remaja yang bisa dibilang kurang bisa menikmati masa remajanya dengan normal. Bahkan bisa dibilang aku kehilangan masa-masa indah itu. 30% waktuku aku gunakan buat belajar di sekolah. Sedangkan 70% lainnya aku gunakan untuk membantu ibuku. Ya, ibu tiriku, Muriati yang super duper galak. Dia bekerja sebagai tukang jahit dan aku bertugas mengantarkan jahitan yang sudah selesai dikerjakannya. Walau galak, dia tidak pernah kejam seperti di sinetron-sinetron. Tidak pernah memberiku makan basi, tidak pernah mencambukku, dan hal-hal sadis lainnya. Aku menyebutnya galak kerana hampir tiap hari aku tak luput dari omelannya. Selalu saja ada yang tidak berkenan di hatinya, sehingga aku didamparnya. Kerana sudah 5 tahun setelah kepergian ayahku, aku mulai mendapat bentakan darinya, sehingga membuat hal semacam itu sudah terbiasa dan tak menjadi soal bagi gadis rempeng seperti aku. Aku juga mempunyai saudara tiri yang usianya sama denganku, namanya Gwen. Dia juga satu sekolah denganku. Dia kujuluki Ratu Pesolek kerana setiap minit dia selalu nampang di depan kaca dan berdandan. Koleksi baju-baju yang juga segudang, belum lagi aksesoris dan semacamnya. Kerana dia anak kandung dari ibu tiriku, wajar saja Gwen menjadi anak kesayangannya. Kerana pernikahan dengan ayahku tidak memberikan dia keturunan selanjutnya. Hampir tiap hari kami selalu bertengkar. Ada saja masalah yang kami ributkan. Nampaknya dia seperti ingin menyingkirkanku dari rumah tempat kami tinggal. Belum lama ini, dia membuatku dimarahi habis-habisan oleh Pak Kepala Sekolah kerana memecahkan piala kejuaraan cheerleader yang sebenarnya Gwen lah yang mendorongku sehingga mengenai piala tersebut. Jika dihitung-hitung, ada 1 miliar lebih kejahilan yang dia lakukan kepadaku. Walau demikian, aku tidak ada niat untuk membalas kelakuannya. Hal itu malah akan membuatnya semakin girang. Soalnya, tujuan dia melakukan hal-hal itu adalah untuk membuatku marah. Namun, aku enggak mau dia ngerasa sukses. Jadi setiap dia jahil, aku cuek saja. Siang yang amat panas ini, aku seperti biasa menggenjot sepedaku mengitari kampung untuk mengantarkan jahitan yang sudah diselesaikan ibu tiriku. Hari ini lumayan banyak pakaian yang harus aku antarkan. Jadi, aku harus cepat-cepat menyelesaikan tugas ini sebelum gelap. 3 alamat sudah berhasil aku kirimkan jahitannya. Tinggal 20 lagi. Wow, gak kebayang gimana capeknya badanku pas pulang nanti. Apalagi tidak ada kendaraan lain selain sepeda ontel pemberian almarhum bapakku pas aku naik kelas beberapa tahun silam. Selamat siang Bu, ini pakaiannya sudah jadi, kataku kepada salah satu pemilik jahitan yang sudah menyambutku di halaman rumahnya. Mukanya tampak girang setelah dia melihat jahitan ibuku yang sesuai dengan harapannya. Ibu gendut. Aku biasa memanggilnya kerana postur tubuhnya yang memang seperti itu. Dia merupakan langganan tetap kami dan salah satu yang paling berjasa mempromosikan usaha ibuku. Yah, sebagai tukang gosip, dia banyak membicarakan hasil jahitan ibuku yang memuaskan kepada teman-temannya. Dampak positifnya, ibuku kebanjiran order, dan dampak negatifnya, aku yang kecapean membawa barang sebanyak ini setiap kali mengantar.
Setelah uang aku terima, aku langsung bergegas melanjutkan rute selanjutnya. Gak lumayan jauh, beberapa kayuhan saja sudah sampai di tempat. Wah, bagus sekali, ibumu memang penjahit top, kata Ibu Tantia. Hehehe, iya Bu, ibu saya memang tidak mau mengecewakan para langganannya. Beliau selalu memperhatikan setiap detail dari keinginan semua langganan, jawabku. Ayo masuk dulu nak, kamu kelihatannya haus gitu, ucap Ibu Tantia. Oh iya, makasih sebelumnya Bu, kebetulan saya memang haus banget, jawabku. Aku kemudian duduk di beranda rumah Ibu Tantia. Di sana disediakan kursi yang terbuat dari rotan, walau agak keras tapi nyaman. Di depannya ada meja kayu dan di atasnya tersuguh pisang. Lebih tepatnya, pisang yang sudah dimakan alias hanya tinggal kulitnya saja. Beberapa kali aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya berulang kali. Sungguh nyaman sekali berada di sini. Tidak ada bentakan, tidak ada goen. Aku pengen deh diangkat anak ibu tiri Tantia, pikirku waktu itu. Beberapa saat kemudian, ibu itu kembali sambil membawa minuman dan sedikit kue kering. Makasih loh Bu, jadi merepotkan, ucapku. Ah, hanya air putih sama kue kok. Lagian sekalian kamu komentari gimana kue buatan ibu, ucapnya. Enak banget Bu. Saya nggak pernah makan kue seenak ini sebelumnya. Swear deh, hehehe, jawabku jujur. Mendengar pujian dari mulutku, Ibu Tantia tersipu-sipu malu, seakan membanggakan diri di dalam hatinya. Mungkin berkata, jelas dong, saya ini kan jago masak. Setelah aku habiskan beberapa potong kue dan berterima kasih, aku bergegas menggayuh sepedaku dan melanjutkan mengantarkan jahitan selanjutnya. Rasa bosan mulai menggelayuti pikiranku. Ingin protes kepada ibu, kenapa hanya aku yang melakukan tugas ini? Kenapa tidak gantian dengan Gwen? Tapi pasti protesku akan disambut 1000 omelan, cacian, dan bla bla bla. Apa aku buang saja semua jahitan ini ya? Kemudian aku kabur dan mencari pekerjaan lain. Tapi kerja di mana? Gadis seusiaku ini paling-paling jadi wanita penghibur. Beberapa meter sebelum aku sampai di rumah Ibu Lasmini, tempat aku mengantarkan jahitan selanjutnya, aku melewati sebuah rumah tua. Hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu yang sekarang sudah nampak usang. Rumah itu memiliki pintu tepat di tengah rumah. Di berandanya teronggok bangku yang sudah ambruk. Di sebelahnya terdapat meja besi karatan penuh dengan sarang laba-laba. Bulu romaku berdiri tatkala semakin lama aku memandangi rumah itu. Apalagi di kanan kirinya hanya ada lahan kosong. Sisanya adalah pepohonan yang masih hijau. Tak sanggup aku membayangkan jika harus melewati tempat ini malam-malam. Rumah tersebut berada di pojokan jalan, sehingga saat aku melewati tikungan, aku bisa melihat bagian belakangnya yang tanpa pagar. Ada sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah sumur. Ya, sumur yang masih tradisional, lumayan besar namun sudah tertutup lumut dan tumbuhan menjalar. Sedangkan di samping sumur tersebut berserakan batu bata bekas bangunan yang telah ambruk. Mungkin itu adalah bekas kamar mandinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk sebuah kisah kali ini. Dan jangan lupa tunggu lanjutan dari kisah ini di part 2. Semoga apa yang disampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya tetap di channel Gudang Misteri.